Nah, ini dana abadi olahraga yang sedang disiapkan. Kalau misalkan di eh, Kementerian Agama ada dana abadi umat, lalu misal lagi akan dibuat dana abadi kebudayaan. Nah, kita juga akan eh, mendorong gitu. Lahirnya dana abadi olahraga tidak hanya untuk peningkatan prestasi, tapi juga untuk menjamin atlet-atlet yang sudah memberikan eh, keringat dan darahnya dan sudah berprestasi itu bisa well taken care of, bisa terjaga gitu hidupnya sampai dia usia pensiun dan lanjut usia. Next. Kalau kehormatan ini yang lagi sedang disusun pengharga perpresnya karena di UU-nya sudah diatur. Jadi ini nanti ada dana kehormatan olahraga. Ini pasti sama yang pasti kita karena kejadian sekarang mungkin Rano juga banyak tahu banyak olahragawan berprestasi pada masanya yang mungkin kalau saat ini berarti mereka berprestasi di tahun 1970, 80, 90 itu saat ini dalam keadaan sulit hidupnya gitu, sakit ataupun lainnya. Nah, ini yang salah satu kebijakan penting yang harus kita sama-sama kawal dan dorong segera bisa terlaksana, terimplementasi. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang kesiapan kita bidding di 2036. Ini Perpresnya sedang dalam proses revisi karena di Perpres sebelumnya itu kita biddingnya untuk tahun 2032. Eh, Kemungkinan tuan rumah biddingnya akan di IKN walaupun kalau namanya Olimpik atau FIFA World Cup tidak mungkin di satu kota full. Kita bisa lihat walaupun memakai nama Tokyo misalkan atau besok Paris, tapi itu pasti akan menyerempet stadionnya ke beberapa kota sekitarnya gitu. Jadi tapi mungkin yang akan kita dorong sini supaya IKN nantinya bisa menjadi tuan rumah. Next. Nah, ini adalah salah satu turunan Debon tadi yang akan dikelola oleh tim koordinasi pusat, yaitu Cibubur Youth Sport Center, di mana nanti atlet-atlet elit muda kita yang dari Slompen itu, yang sudah benar-benar terseleksi, akan disekolahkan dan dibina di Cibubur. Ini saat ini dalam proses pembangunan, sudah mulai di renovasi beberapa gedungnya. Memang kita eh, tahun 2021 2022 itu berkunjung dari Kemenpora, berkunjung ke beberapa negara untuk melihat fasilitas-fasilitas pelatnas mereka dan ada mungkin Jepang, Korea dan sekitarnya itu yang kita ambil sebagai contoh karena dari budaya juga nggak beda jauh kan budaya Asia, dari fisik juga mirip kan antara fisik orang Jepang, Korea dan Indonesia gitu. Ini nanti bisa mungkin kawan-kawan Smash mungkin nanti ya setelah itu kalau udah jadi setengah lah bisa kita berkunjung ke sini melihat ya. Next. Nah, ini juga yang Paralympic Training Center Karanganyar. Paralimpik ini untuk atlet-atlet disabilitas, ini lokasi di Karanganyar, juga elit, elit, elit mungkin karena NPC, karena Paralimpik, jadi dia tidak hanya youth, tapi udah bergabung di situ dari youth sampai yang elit seniornya. Next. Nah, ini nanti akan ada groundbreaking dan lain-lainnya. Nah, ini tagline kita sekarang, olahraga olahraga seorang karya. Jadi, kalau dari saya sih, eh, intinya dalam olahraga ini, terutama dari kawan-kawan Smash, tidak hanya kita harus meningkatkan prestasinya, tapi kita harus sadar kalau prestasinya memang meningkat, itu SDM-nya juga harus ditingkatkan. Makanya kenapa kita, Mas Menteri waktu itu menginisiasi ada program Smash ini, untuk meningkatkan kapasitas SDM di industri olahraga ataupun di keolahragaan di Indonesia. Salah satunya adalah akan berpengaruh pada nanti manajemen olahraga, pada uh, bidang-bidang banyak olahraga termasuk industri olahraga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Next, apalagi Mas MC? Oke, terima kasih Mas Dima atas pemateriannya hari ini.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya nggak soal terkait materi hari ini? Ada Angel, Maris, Linda. Boleh Angel, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angel Marislinda dari Universitas Negeri Semarang. Saya izin bertanya lebih detail mengenai bagaimana proses seleksi dan persiapan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event olahraga internasional. Dan bagaimana sistematika seleksinya, apa saja faktor yang menjadi penilaian terpilihnya suatu negara atau daerah untuk menyelenggarakan event olahraga. Terima kasih. Jadi dalam sebuah seleksi, anggaplah kita Olimpik atau FIFA World Cup, misalkan itu ya dua ya. Jadi mengajukan diri itu oleh, kalau sepak bola deh, FIFA World Cup kayak kemarin kita yang udah terlaksana, kalau Olimpik kan belum terlaksana nih. FIFA World Cup yang benar-benar udah kita ikutin dari awal, itu harus dari cabornya dulu, dari PSSI, dari induk cabur di nasional, itu mengajukan diri ke FIFA. Setelah mengajukan diri ke FIFA, FIFA akan membuka proses bidding bahwa pasti yang mau jadi tuan rumah di tahun itu banyak. Jadi dibukalah bidding. Dalam bidding itu salah satu syaratnya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini selain pasti mengenal biaya, tapi juga komitmen akan lain-lainnya. Apalagi yang kita ketahui yang cukup menjadi tantangan di Indonesia itu adalah infrastruktur. Jadi FIFA ataupun lembaga dunianya olahraga itu pasti akan meminta jaminan atau komitmen dari pemerintah bahwa pemerintah ini fully support bahwa infrastruktur, karena infrastruktur kan nggak mungkin PSSI yang bangun sendirian, itu udah ranahnya pemerintah. Infrastruktur ini kan nggak hanya stadion juga, tapi jalan rayanya menuju stadion, tapi jembatannya kayak kemarin kita tahu JIS dibangun jembatan dalam waktu 3 bulan terakhir untuk membantu flow penonton gitu. Nah, dari proses bidding itu biasa dilakukan 6 tahun, 6 sampai 7 tahun sebelum penyelenggaraan, tahun penyelenggaraan. Jadi kalau ada Piala Dunia tahun 2026 nih, next di Amerika Serikat, itu dia sudah bidding dari tahun 2018, bahkan sebelumnya di tahun 2020, di tahun 2022 di Olimpik, di Piala Dunia itu mereka sudah menerima tuan rumah berikutnya. Jadi proses bidding itu Olimpik, FIFA World Cup itu eh, menurut saya minimal 8 tahun lah, 8 tahun sampai kita akhirnya jadi tuan rumah. Dan itu juga terjadi kalau untuk di daerah di PON. PON itu juga biddingnya itu 6 tahun sebelum penyelenggaraan. Jadi kalau sekarang Aceh itu Aceh sudah ditentukan itu dari tahun 2019 atau 18 sebelum PON Papua berjalan. Karena di PON Papua akan ada penyerahan tuan rumah dari Papua ke Aceh. Termasuk juga PON berikutnya sudah ditentukan kemarin di Rakernas KONI melalui bidding-bidding yang sama dengan dokumen dukungan, dengan kesiapan host itu menjadi rumah, yaitu infrastrukturnya, stadionnya, lapangannya, dan SDM-nya juga. Itu NTB kebetulan saya waktu itu ikut di Rakernas KONI-nya itu di tahun 2022. Itu sudah ditentukan untuk PON tahun 2026. Sorry, PON 2028. Benar, jadi 6 tahun tuh. Jadi proses bidding itu memang tidak sebentar. Bahkan yang kita kalah di bidding Olimpik tahun 2032 itu kita kalahnya di tahun 2022 atau 2023. Padahal itu masih 10 tahun kemudian. Karena itu akan diserahkan di Olimpik LA. Jadi kalau Olimpik itu lebih panjang lagi prosesnya karena 30 cabur sampai 40 cabur. Jadi itu dan 200 negara, jadi memang infrastrukturnya sangat berat, harus disiapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, terima kasih Mas Dima atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Angel atas Banyak pertanyaan. yang angkat tangan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas dari Maritza Dwi Zahrani. Kepada Maritza, boleh silakan. Untuk yang saya berikan, selamat siang Mas Ardina, perkenalkan saya Mauda dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya izin bertanya nih Mas terkait dengan event sport tourism tadi yang sudah disampaikan ya. Misalnya kita mau membuat
event sebelumnya. Kalau hal yang harus diperhatikan itu, kita harus berfokus pada jenis olahraganya atau tujuan kita untuk membuat sport tourism itu gitu. Tadi seperti yang saya lihat ada pemaparan terkait yang udah pernah dilaksanakan seperti itu ada di FIFA sama FIBA ya. Kalau misalnya kita ketahui FIFA itu kan kayak sepak bola, FIBA itu yang basket ya. Notabene olahraga yang sering prestasi gitu. Nah, sedangkan sport tourism itu kan kayak olahraga-olahraga rekreasi yang mungkin banyak orang belum mengetahui yang emang tujuannya itu kayak yang kenangan aja gitu. Nah, kalau misalnya memang FIFA dan FIBA itu termasuk ke dalam event sport tourism, berarti apa bedanya gitu sama event olahraga yang tujuan untuk prestasi seperti itu. Jadi mungkin gini, saya paham tadi maksud pertanyaannya. Kenapa kok basket atau bola yang olahraga prestasi ini juga dimasukkan ke dalam sport tourism, dan sebenarnya apa sih yang mestinya kita lakukan di sport tourism itu atau di daerah. Makanya tadi di peta yang sempat udah ada petanya itu nanti kan di bagian ya. Di peta itu kan terlihat kalau di Nias mereka pasti bikinnya sesuai dengan ke daerahnya masing-masing. Yaitu di Nias pantainya dan lautnya dan ombaknya memang terkenal, jadi mereka bikinnya surfing pro gitu. Dan di Bali atau di Lombok itu Grand Fondo yaitu sepeda. Jadi sebenarnya event sport tourism menurut hemat saya itu sangat penting untuk melihat dulu keunggulan pariwisata di daerahnya masing-masing. Kalau di case-nya FIBA dan FIFA itu justru ada eventnya, baru sport tourism and entertainment-nya dibungkus. Tapi ada event yang memang ini ada potensi pariwisatanya memang tinggi atau tujuan pariwisata, baru kita bungkus dengan event olahraga. Jadi ada dua aspek bisa kita ambil. Apakah itu daerahnya yang kita bungkus event olahraga atau event olahraganya yang kita bungkus dengan sisi tourism dan entertainment-nya untuk meningkatkan lagi lebih keekonomiannya. Ini juga saya harap teman-teman di sini nanti saya pastikan dari tim saya itu kita punya buku kajian dari hasil ekonomi FIBA, FIFA, dan Popnas. Itu kita bikin dengan Kompas, dengan apa namanya? Litbang Kompas, dengan Litbang Kompas. Hasil kajian tahun 2003 event-event tersebut, nilai keekonomiannya, dan saya akan pastikan itu adik-adik semua, mahasiswa di sini akan dapat untuk mempelajari apa sih sebenarnya potensi ekonomi, potensi pariwisata, dan lainnya itu di situ ada. Dan salah satu juga kalau kita lihat event sport tourism yang gede itu Borobudur Marathon. Borobudur Marathon itu setiap tahun diikuti lebih dari 10.000 orang dan beberapa orang dari mancanegara. Jadi mengemasnya itu memang pasti keunggulan daerahnya masing-masing, walaupun pada akhirnya infrastrukturnya juga disiapin lagi. Pada awalnya Borobudur, Magelang tidak siap untuk menjalankan maraton dengan 10.000 orang, karena kan kalau maraton itu diukur lebar jalannya, dia bisa flow-nya bisa berapa banyak gitu. Tapi pada akhirnya daerah itu juga menyesuaikan bahwa si daerah-daerah masing-masing ini butuh event olahraga itu gitu untuk meningkatkan ekonomi di daerah itu. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima Lanjut. kasih Mas Dimas atas jawabannya dan Mbak Richard atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dito Christopher Immanuel. Kepada Dito, boleh perkenalan dulu habis itu bertanya. Baik, bismillah. Mohon izin Pak, sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Dito dari jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Indonesia. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan gitu Pak. Ada dua pertanyaan yang ingin ini. Yang pertama terkait tadi Pak, perubahan Undang-Undang SKN 2022 gitu. Perubahan nomenklatur dari asalnya olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat. Nah, pertanyaannya, ada siapa sih Pak yang membuat olahraga rekreasi itu diubah gitu Pak, namanya menjadi olahraga masyarakat. Sedangkan yang dapat Dito amati dalam Pornas malah apa ya, kasusnya lebih menjadi sebuah kompetitif gitu Pak, jadi olahraga prestasi berarti Pak itu maksudnya.
pun juga dengan pengertiannya tersendiri Pak, tadi itu juga sempat searching, gak jauh beda gitu Pak. Olahraga rekreasi pun juga dengan olahraga masyarakat. Mungkin apa sih Pak urgensi terkait dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan anggaran Pak, mohon izin Pak, anggaran keolahragaan yang ada. Dilihat dari Wikipedia, di Inggris tahun 2012 kan, 22 triliun anggarannya. Mungkin berbeda jauh gitu Pak ya dengan Indonesia pun juga. Nah ini Pak yang jadi permasalahan terkait dengan keterbatasannya anggaran yang dimiliki dalam bidang keolahragaan pun juga dalam implementasi BUMN. Apakah realistis Pak dengan anggaran tersebut? Pun juga strategi-strateginya dalam dengan keadaan anggaran terbatas itu seperti apa? Oke. Itu sih Pak. Siap. Pertanyaan dua hal tersebut. Oke. Mohon izin. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya tentang keterbatasan anggaran. Jadi memang anggaran keolahragaan Kemenpora terutama di bidang olahraga itu memang kalau melihat spektrumnya yang luas, yang meliputi seluruh nasional memang cukup kecil gitu, walaupun kita pasti masih bisa memaksimalkan itu. Di tahun 2023 kemarin itu angkanya di sekitar 1,2 triliun untuk 1 tahun berjalan, di luar event seperti event FIFA. Lalu di tahun ini itu di 1,3 atau 1,4, tapi itu udah termasuk untuk penyelenggaraan PON. Jadi mungkin dalam hal itu saya setuju memang kita geraknya masih terbatas karena anggarannya juga terbatas. Tapi itulah yang kenapa salah satunya di Perpres Debon ini ataupun di UU Keolahragaan ini menguatkan peran stakeholder di luar pemerintah. Makanya kita mendorong agar industri olahraga berkembang supaya swasta-swasta juga mau ikut ke ini olahraga. Tapi di luar itu kita harus melihat bahwa memang konsep keolahragaan di Indonesia ini dari saya pribadi ya, bahwa kita masih memakai konsep yang berbasis pembinaan mandiri gitu, atau di luar baik klub atau tim masing-masing gitu. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika dan Jepang, pembinaan olahraga itu berbasis sekolah. Kenapa? Jadi anggarannya gede karena mereka anggarannya besar karena mereka inline gitu dengan sekolah. Yang kita tahu kan anggaran pendidikan itu kuotanya paling besar ya di postur APBN kita gitu. Jadi itu yang saya sebenarnya sudah cukup dorong dari dulu gitu, dari saya sama Mas Dito ada di organisasi-organisasi olahraga maupun kepemudaan, bahwa apakah bisa anggaran pembinaan olahraga ini masuk ke anggaran pendidikan atau sekolah. Jadi pembinaannya di sekolah, tapi prestasinya baru di luar itu, di benar-benar di olahraga profesional. Nah, inilah yang masih kita terus mengalir untuk di-update itu supaya si anggaran keterbatasan anggaran ini bisa saling ditutupi dan tetap mencapai potensi maksimal kita di prestasinya gitu. Untuk daerah-daerah pun juga anggaran-anggarannya cukup timpang dari antar provinsi. Mungkin kalau kita lihat penyelenggaraan PON, itu anggaran-anggaran daerah yang besar mungkin ada di DKI, di Jatim, di Jabar. Mungkin kalau di luar daerah itu Kalsel atau Sumut ataupun Sumsel. Tapi sisanya itu anggaran untuk, bahkan untuk mereka ngikut PON aja itu masih sangat rendah gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, untuk jawaban pertanyaan kedua itu, kenapa diubah menjadi olahraga masyarakat? Urgensinya adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat dalam berolahraga, gitu. Dan daya saing, memang daya saing prestasi kita di level nasional juga cenderung menurun. Dilihat oleh kajian-kajian sebelum dilahirkannya UU tersebut, gitu. Kenapa olahraga rekreasi diubah menjadi olahraga masyarakat? Bahwa memasyarakatkan olahraga itu adalah salah satu juga cara untuk kita bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Dan juga di Kemenpora sekarang, di olahraga masyarakat itu ada Sport Development Index.
Nanti mungkin pemateri lain ada yang bisa menjelaskan tentang ini. Akan saya ingatkan bahwa Sport Development Index ini adalah indeks untuk mengukur tingkat partisipasi dan tingkat kebugaran masyarakat di seluruh provinsi. Jadi nanti kayak indeks kepemudaan itu mereka ada indeks sport development-nya gitu. Gitu sih, dan tidak lupa juga di Kemenpora di olahraga masyarakat itu juga masih membina olahraga tradisional. Jadi ada olahraga tradisional juga di dalam olahraga masyarakat di luar olahraga rekreasi ataupun yang ada di bawah Kormi yang tahun lalu menjalankan Fornas. Dan di Fornas itu yang saya lihat, kalau kita lihat kenapa akhirnya cenderung kok bukan jadi olahraga rekreasi tapi juga jadi prestasi, karena ya namanya daerah-daerah tanding kan kita tidak bisa menghalangi orang untuk mereka udah pergi ya mau bawa pulang sesuatu lah gitu. Namanya udah jalan dari daerahnya masing-masing, pasti pulang ada yang mau bawa medali gitu kan, ada yang mau bawa itu mungkin bungkusnya, tapi memang tetap rekreasi dan itunya yang tetap diutamakan. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Dito uh, dan Mas Dima atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ayu Tri Agustin. Boleh perkenalan dulu, habis itu kamu silakan bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Itra Agustin dari Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, tadi dijelaskan sedikit ya tentang DEBON. Nah, pertanyaan saya adalah, realita yang terjadi selama ini di masyarakat adalah olahraga-olahraga yang masuk di kategori atau program DEBON ini tuh partisipasi masyarakatnya masih kurang, atau bisa dibilang masih kurang diminati gitu. Nah, saya mau tanya apakah sudah ada kebijakan atau semacam formula yang digunakan oleh Kemenpora untuk meningkatkan ini. Jadi nantinya biar olahraga-olahraga yang ada di DEBON ini tuh bisa linear dengan perkembangan industrinya. Jadi kan supply dananya nanti tuh bukan hanya dari pemerintah, tapi bisa dari industri. Dengan masuknya sponsor kan supply dananya makin banyak, jadi diharapkannya capaian prestasinya makin meningkat. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi salah satu yang kita lakukan dengan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di cabang-cabang olahraga DEBON ini itu salah satunya tadi dengan program yang kita selenggarakan tahun lalu yang baru mulai di eranya Mas Dito menjadi Menpora, yaitu Tarkam. Bahwa waktu itu arahan Presiden langsung saat Mas Dito diwawancara sebelum menjadi Menteri, bahwa bagaimana sih caranya partisipasi jadi local pride gitu. Kalau bahasa yang kita gampangnya itu local pride, bahwa concernnya saat itu adalah ini kan kita mengglorifikasi kemenangan-kemenangan kemenangan-kemenangan olahraga kita di tingkat dunia dan di tingkat internasional atau nasional gitu. Tapi gimana caranya bahwa partisipasi masyarakat itu muncul dari level paling bawah, kabupaten, kota, kecamatan gitu. Nah, Tarkam itu kan kalau 14 cabur DEBON itu kan ada bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam, dan pencak silat. Itu 14 yang prestasi. Di 14 yang prestasi ini, dan yang 3 industri sepak bola tadi, dan basket, itu sudah 5 yang masuk ke program Tarkam, dan akan kita tingkatkan